Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mana Naim Sidoarjo, juga jemaat online dan siapapun juga kekasih Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Tema kita bulan November ini adalah terambil dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mari kami ajak semua untuk melakukan kedua hukum ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Shalom Merokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Juga yang ada di lantai bawah, Shalom semuanya. Kita semuanya percaya pada waktu kita datang menyembah Tuhan, satu hal yang kita nantikan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan itu pasti terjadi, kelawatan Tuhan itu terjadi, kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti selama kita menanti-nantikan dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Juga jemaat yang beribadah secara online, Shalom dimanapun kita berada. Biar kiranya senantiasa sukacita, damai sejahtera memenuhi hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang beribadah. Kami boleh datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami. Kami membawa korban pujian kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan memberikan urapan-Mu yang baru, menyegarkan jiwa kami,
Lepaskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyakkah kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Atau mungkin seringkali kita mengalami dalam pikiran kita, mengapa Tuhan tidak menolong kami? Mengapa Tuhan tidak memberikan pertolongannya secepat mungkin? Tapi biarlah pagi hari ini kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima
terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kata-kata yang hanya bisa kita katakan kepada Tuhan. Biarlah kita mau bersyukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bersyukurlah dalam segala hal. Pada saat kita bersuka, pada saat kita berduka. Mari pagi hari ini kita datang dalam ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, tiada yang lain. Hanya nama-Mu yang kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita katakan menyerahkan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Terima Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita sembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Mari angkat suara menyembah Dia. Mari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya untuk selamanya. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku.
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kami butuh Kau Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Saudara percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi pagi hari ini? Tuhan memberikan sukacita pagi hari ini, amin. Juga yang di lantai bawah, juga yang ibadah online, dimanapun kita semuanya, pujian bagi Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Immanuel, dengan imanku semakan. Haleluya, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Pagi hari ini kita akan persiapkan persembahan kita. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, Saudara bisa transfer ke rekening persembahan gereja. Rekening gereja yang telah tertera di layar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh datang beribadah dalam ucapan syukur kami, dalam kekuatan sukacita. Pagi hari ini Bapa, kami rindu mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh persembahan kami ini mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, sehingga namamu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 2 amplop yang tersedia di bangku. Amplop kolektor dan amplop persembahan untuk Natal, Saudara. Haleluya. Tuhan, aku rindu
saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha besar ada di tempat ini, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Allah, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh raba-raba sikira sumbaraba sikira sumbaraba. Oh raba-raba sikira ko raba-raba. Oh kami berikan semuanya bagi-Mu ya Bapa. Sebab segala sesuatu daripada-Mu, bagi-Mu dan untuk segala kemuliaan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu.
tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku tinggal beriringan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanku, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, ajari kami ya Roh Kudus untuk selalu melekat kepada Bapa, melekat kepada Yesus dan mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Dan di dalam hati kami tidak ada yang lain selain Dia, Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Ajari aku mengerti perasaan. Terima Terima kasih. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ya Ramasek ya Ramo, ya Ramasek ya Ramo. Bara sikira sombara bara pendeta Simeon bara ira masearama. Ira bara
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menikmati hadirat. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Roh Kudus, Syama, lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan buka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dari firman Tuhan ini sesuai dengan tema bulanan di sini, yaitu yang terutama di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mungkin ada banyak hal yang prioritas di dalam kehidupan saudara. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Sehingga mungkin Tuhan menjadi prioritas yang kesekian. Tetapi pada waktu setelah kita mengalami yang namanya lahir baru, maka prioritas dalam hidup kita harus berubah. Bukan lagi apa yang kita mau, bukan lagi apa yang ingin kita capai, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan kita dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Pada waktu kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menyatakan dalam hidup ini, sekarang yang menjadi prioritas utama dalam hidupku bukan lagi keinginanku, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang menjadi keinginan Tuhan adalah mengasihi Dia. Saudara, di dalam kita mengasihi Tuhan itu proses, saudara. Mulai pertama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dulu sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah kita mengalami namanya lahir baru, maka kita mulai mengenal yang namanya gereja.
setiap hari Minggu datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Dulu mungkin tidak pernah baca Alkitab, walaupun mungkin di rumah saudara punya yang namanya Alkitab. Tidak pernah berdoa. Tapi setelah saudara mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, saudara mulai belajar mengasihi Tuhan. Setiap minggu datang beribadah. Setiap hari mulai membaca firman Tuhan. Walaupun mungkin pada waktu kita membaca firman Tuhan, mungkin kita belum terlalu paham apa maksudnya. Tetapi kita mulai memiliki yang namanya kerinduan, haus, lapar akan firman Tuhan. Kita mulai baca. Yang tadinya tidak pernah berdoa, mulai belajar berdoa. Saudara, sama seperti apa yang saya alami dalam hidup saya. Walaupun dari kecil memang keluarga Kristen, tetapi saya mengalami yang namanya lahir baru pada waktu saya kuliah di tingkat 2. Setelah saya mengalami nama lahir baru, saya mulai memiliki kerinduan, yaitu tadi belajar firman Tuhan. Maka waktu itu di kampus saya itu ada kantor, ya kalau kayak sekarang itu sepertinya kerohaniannya. Nah itu ada banyak hamba Tuhan pembimbing-pembimbing. Lalu setiap hari saya datang ke sana. Saya belajar, karena saya mulai haus belajar firman Tuhan, mulai belajar berdoa. Lalu kemudian setiap 1 bulan sekali di kampus saya ada persekutuan gabungan antar beberapa fakultas. Saya mulai ikut, karena saya mulai rindu. Kemudian setelah itu, setelah saya belajar, saya rindu untuk melayani Tuhan. Ini masih kuliah. Lalu mulai dari kelompok-kelompok kecil namanya kelompok tumbuh bersama. Nah kurang lebih adik-adik kelas saya, karena saya senior, jadi ada anak-anak yang baru masuk tingkat, kalau zaman saya dulu masih istilahnya tingkat 1, tingkat 2, nah, belum semester. Nah ada beberapa orang, 4 orang, nah saya mulai belajar melayani. Kenapa? Saya mengasihi Tuhan. Dan saya mewujudkan kasih saya kepada Tuhan bukan hanya di mulut, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Tapi saya mulai belajar berbagi. Saya mulai belajar mengajari, ada beberapa mahasiswa. Mulai membimbing. Setelah itu saudara, mulai rajin ikut seminar-seminar. Ikut seminar-seminar. Kenapa? Saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi dibandingkan daripada waktu pertama saya mengalami berjumpa dengan Tuhan. Saya mau lebih lagi. Saya mulai ikut seminar-seminar sampai akhirnya suatu ketika ada kebaktian pemuda seluruh Indonesia. Dan itu diadakan di Kota Batu dan saya sudah skripsi, sudah mau sidang. Saya dari Jakarta, saya datang. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau lebih lagi. Dan kemudian waktu ikut seminar itu, ada hamba Tuhan yang menyampaikan makalah, lalu ada altar call. Nah saya duduk di nomor 2 dari depan. Jadi itu altar call-nya ada 2. Pertama, yang terpanggil rindu melayani Tuhan secara profesi. Dalam hati saya, wah cocok. Karena saya sebentar lagi mau sidang, lulus, bekerja, dan saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yang terpanggil mau melayani Tuhan untuk sepenuh waktu. Nah, saya pilih yang nomor 1. Lalu pendetanya menyuruh berdiri. Saya berdiri nomor 2 dari depan, semua. Ajaibnya, pada waktu hamba Tuhan ini berdoa,
dia berdoa bagi setiap yang mengangkat tangan dan dia disuruh mengikuti apa yang diucapkan. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Sudah dapat bayangkan. Tadi altar call-nya profesi. Lah, sekarang doa komitmennya sepenuh waktu. Saya kan nomor 2 dari depan berdiri. Kan gak mungkin waktu doa seperti itu tiba-tiba saya turun tangan lalu duduk. Karena kan saya paling depan. Duh, akhirnya ya saya tetap begini dan ikut, tapi gemetar. Karena bukan itu yang ada di dalam hati saya. Saya mau melayani dia. Tapi melalui profesi. Karena saya berpikir buat apa saya sekian tahun kuliah, akhirnya saya nggak pergunakan kesarjanaan saya. Itu pikiran saya. Tapi waktu itu Tuhan panggil saya. Setelah saya lulus, saya mulai melayani dengan teman-teman. Tetap ada keinginan untuk bekerja. Lalu saya mulai melamar ke sana kemari, tapi nggak dipanggil-panggil. Lalu suatu ketika ada kakak ipar saya. Dia kebetulan pegawai negeri dan dia punya posisi membawahi BUMN. Nah, waktu itu ada lowongan. Itu saya masih ingat Angkasa Pura. Disuruh masukkan. Saya bilang, iya. Sampai sekian lama kok nggak saya masukkan. Dan kebetulan waktu itu orang tua saya dari Sumatera datang ke Jakarta. Lalu dia tanya, kenapa nggak kamu masukkan? Terjadi proses yang tadinya saya mengasihi Tuhan, mau melayani dia, profesi. Tapi sekarang saya ambil keputusan, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya saya harus berterus terang sama orang tua saya. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Orang tua saya kaget. Artinya begini, dia bilang, kalau memang dari dulu kamu mau menjadi hamba Tuhan, kenapa sekolah ekonomi? Kenapa nggak pilih sekolah teologi? Saya diam. Kenapa? Kalaupun saya jelaskan, mungkin mereka nggak paham. Karena saya sendiri pun berproses dalam hal ini. Lalu saya cuma diam aja. Saudara, mengasihi Tuhan. Akhirnya wujud daripada mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saya berikan hidup saya melayani Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu proses. Mungkin saudara waktu pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang baik. Itu bagus. Tapi semakin saudara mengenal dia, semakin saudara dekat dengan dia, mungkin tidak cukup sampai di situ. Mungkin Tuhan minta lebih lagi wujud daripada saudara mengasihi dia. Karena kita nggak bisa hanya berkata, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan, tanpa ada tindakan. Kasih itu diwujudkan dalam perbuatan, termasuk di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang, aku mengasihimu, lalu apa wujud bentuknya? Kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Saya nggak bilang sama saudara bahwa semua harus melepaskan pekerjaan lalu jadi hamba Tuhan. Tidak. Tapi saya yakin setiap kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu berproses, saudara. Yang tadinya mungkin saudara diajak melayani jadi diaken, jadi aser, atau apapun itu gereja, mungkin saudara banyak alasan. Saudara bilang saya sibuk, saya begini, dan sebagainya. Tetapi pada waktu saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mungkin saudara akan berubah. Kalau tadinya diajak melayani, saudara bilang saya banyak begini-begini, sekarang enggak. Saudara mulai ambil keputusan, ya saya mau
Pertama mungkin jadi aser. Setelah itu, ya saya mau jadi diaken, saudara. Ya saya mau ikut doa. Itu proses, saudara. Tetapi kalau saudara semenjak mengalami yang namanya lahir baru, tidak beranjak, tetap seperti pertama sekali saudara mengalami berjumpa dengan Yesus, berarti kasihmu kepada Tuhan tidak mengalami yang namanya progres, saudara. Karena kalau kita mengasihi, pasti akan berubah. Yang tadinya mungkin kita tawar-menawar, semenjak kita mengenal Dia, kasih kita semakin dalam, maka sekarang kita tidak tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi rancangannya adalah damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Maka dengan sukacita, maka dengan senang hati dia berkata, ya Tuhan, aku mau lepaskan semuanya karena Kristus. Kalau tadinya kita tahan-tahan, tapi sekarang kita mau bilang, iya Tuhan, aku mau lepaskan semuanya. Karena apa? Pengenalan kita akan Kristus. Saudara, contoh dalam Alkitab, Saulus, kalau dalam bahasa sekarang mungkin dia doktor teologi ya, menguasai Taurat dan segala macam. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, namanya berubah menjadi Paulus. Lalu dia berkata, yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Maka segala jabatan, atribut-atribut yang dia punya sebelum dia bertemu Yesus, semua dia tinggalkan. Hanya karena mau mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah wujud daripada kasihnya kepada Yesus. Jadi saya mau bilang sama saudara, kita mengasihi tidak omong doang, tapi disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan. Ada banyak orang Kristen mengatakan, aku mengasihi dia dengan sepenuh hatiku, tetapi tidak disertai dengan tindakan dan perbuatan. Saya mau katakan, itu nol. Tuhan mau apa yang kita katakan dengan perbuatan itu sepadan, saudara. Saulus berubah menjadi Paulus. Yang dulu menjadi kebanggaan manusia, banyak diidam-idamkan. Dia lepaskan semuanya, saudara. Karena wujud dia mengasihi Tuhan. Maka dia berkata dalam surat Filipi, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena sekarang dia tahu, semakin dia mengenal Kristus, ternyata apa yang ditawarkan dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kalau saudara membaca di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, ada berapa kali Paulus itu hampir mati. Kapalnya yang karam, diracun, digigit ular beracun. Karena apa? Karena dia mau memberitakan Injil kasih Kristus ke banyak orang. Tapi itu tidak membuat dia mundur, saudara. Penjara sekalipun dia tidak takut, saudara. Karena apa? Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi dan kekuatan. Semua dia berikan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mau berada di penghujung tahun. Minggu depan sudah Desember. Saudara renungkan dalam hidup. Sejauh mana saudara sudah mengasihi Tuhan? Sejauh mana? Dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun ini, apakah ada perubahan dalam hidupmu? Dan itu disertai oleh tindakan. Kalau dari dulu cuma mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Apalagi kalau kita dalam penyembahan, ada hadirat Tuhan, Roh Kudus menjamah kita. Pasti kita mengatakan,
Aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan dengan segenap hati. Tapi begitu buka mata lalu diperhadapkan pada kenyataan hidup, lupa apa yang dikatakan kepada Tuhan. Mau diajak pelayanan, ntar dulu ini masih banyak masalah urusan rumah tangga dan segala macam. Tapi waktu dilawat Tuhan, dia bilang, aku mau berikan segalanya buat Tuhan. Seperti lagu tadi. Aku mau berikan semua. Tapi pada lihat kenyataan, ntar dulu deh mikir-mikir saudara. Saya mau tanya saudara. Waktu Yesus memberikan hidupnya buat saudara dan saya, apakah dia pernah mikir-mikir? Dia nggak pernah berdosa dong. Dia kudus. Karena lahirnya pun nggak sama seperti kita. Firman Tuhan bilang dikandung oleh Roh Kudus. Apa dia pernah mikir-mikir? Memang dia bergumul di Getsemani. Tapi kan dia akhirnya mengatakan, kehendakmu lah Bapa yang jadi. Apa dia mikir-mikir? Kalau dia mikir-mikir mungkin nggak tahu ya kita ini. Apakah kita seperti ini hari ini? Tapi dia berikan semuanya. Saudara, dia berikan semuanya. Saudara, sederhana. Wujud daripada kita mengasihi dia, menjadikan Yesus terutama dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur 5 ayat 4. Ya. Ini sampai jam 9 ya Pak Henry. Ya. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi, itu mungkin sekitar jam 4, jam 5. Dikatakan ini, waktu saya renungkan, saya tersentak dengan kata-kata, engkau mendengar seruanku. Ini Daud. Ini pengalaman Daud. Makanya kita melihat kenapa Daud berhasil. Walaupun kita tahu dia bukan manusia sempurna karena dia pernah gagal. Tetapi Alkitab mencatat dia raja yang diurapi dan diberkati Tuhan. Kuncinya ini. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Waktu saya renungkan ini, saya tersentak dengan kata-kata mendengar. Makanya kenapa kalau kita mau bangun pagi rasanya susah. Ada aja halangan, rasanya pengen tidur lagi. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan kan. Nah rasanya mau bangun, aduh sayang nanti coba ya, akhirnya kebablasan saudara. Makanya kenapa kita sepertinya dihalangi, ada banyak hambatan. Karena ternyata Daud punya pengalaman. Dia bilang pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Dan pada waktu pagi, aku mengatur persembahan pagi. Saudara, inilah wujud kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Inilah wujud kita menyatakan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Semua kita bisa mengerjakannya. Hal yang sederhana. Tetapi kalau mau jujur, berapa banyak di antara kita yang melakukannya? Mungkin ada yang sudah melakukan, tapi kebanyakan tidak konsisten. Saya juga mengakuinya. Benar, tapi nggak konsisten saudara. Tetapi waktu saya membaca ini, sepertinya Tuhan membuka mata saya. Iya, pada waktu pagi engkau mendengar seruan. Makanya kenapa ada banyak halangan? Bukan berarti kalau nggak pagi, siang atau malam Tuhan nggak mendengar. Tetapi kenapa Daud menyatakan ini? Karena dia punya pengalaman yang spesial. Dan itu kunci rahasia keberhasilannya. Dan saya pikir iya memang. Makanya kenapa kita sulit sekali rasanya kau bangun pagi berdoa. Coba ya, kalau gereja ini adakan 2 pagi. Masih ada Pak Henry 2 pagi? Jam berapa? Coba dihitung berapa banyak yang datang. Tidak sampai 10 mungkin. Karena rata-rata, aduh Pak susah, saya mesti ngurus suamimu, ini. Padahal kan doa pagi itu paling cuma 1 jam toh. Mau begini, banyak alasan kita. Tapi coba ya, pagi jam 3:30 ya. Jam 4 di gereja Allah Baik Mahanaim setiap hari disediakan voucher 100.000.
bagi yang datang. Saya yamin Pak Gembala, yang datang itu banyak Pak, setiap hari pasti banyak. Pasti banyak. Tapi waktu dibilang datang berdoa, macam-macam alasan kita. Yang beginilah, yang begini. Jujur saya juga mengalaminya. Tapi waktu saya membaca ini pantas Daud itu diberkati Tuhan. Dia mengatakan, engkau mendengar seruanku pada waktu pagi. Dan waktu pagi dia memberikan yang terbaik, persembahan. Karena Mazmur 22 mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi pagi hari dia datang menyembah Tuhan. Dan berseru-seru kepada Tuhan. Makanya gimana gak luluh hatinya Tuhan melihat Daud. Coba ya kita sebagai orang tua ya. Pagi-pagi bangun terus anak kita datang ke kamar. Dia bilang, papa, mama, wih papa mama baik loh. Papa mama luar biasa. Gimana hati orang tua? Wih hati kita kan, anak ini ya. Pagi-pagi setiap pagi loh ya. Dia datang, papa mama baik. Aku sayang sama papa mama. Aku cinta sama papa mama. Coba. Kemanapun saudara pergi, saudara pasti ingat. Apa ya yang saya mau kasih sama anak saya ini? Pasti saudara ingat. Karena setiap pagi dia datang masuk kamar, dia bilang, I love you papa, I love you mama. Saudara. Tapi coba anak, yang waktu butuh aja baru dia bilang I love you dalam hati kita. Aduh ini anak, banyak akalnya ini. Kalau ada maunya baru baik-baik. Tapi kalau enggak, cuek. Kadang kan anak model sekarang ini, kalau kita bilang ini, banyak alasannya. Yang ginilah, yang beginilah, dan sebagainya. Ternyata, Daud. Saudara, itu hal yang bisa kita lakukan. Tuhan gak nuntut yang macam-macam. Wujud kalau kita memang menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Waktu pagi hari, ternyata Tuhan mendengar seruan. Dan waktu pagi hari, berikanlah persembahan kita yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang istri saya kembali nyanyikan lagu tadi. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Ya Ramasikira Sumbara Bara. Ya Rabara Bara 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 Sikina Sumbara Mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kira.
Haleluya, rabarat. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan ada di sini. Engkau ada di sini ya Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya tinggal hitungan 30 hari lebih lagi kita akan lewati tahun 2021 dan kita akan masuk tahun yang baru. Renungkan sejauh mana saudara sampai hari ini menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup. Tuhan mau jadikan dia sungguh-sungguh yang terutama, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Hidupnya sendiri dia berikan supaya kita yang berdosa tidak binasa, tapi yang percaya memiliki anugerah keselamatan. Saya mau berdoa bagi saudara yang mau memiliki komitmen, sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, dan itu disertai dengan tindakan, bukan hanya di bibir, di mulut, tapi disertai dengan tindakan. Tuhan mau kita berubah, berproses dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena memang itu rencana Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, sehingga dia menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Haleluya. Angkat tangan saudara. Terbuka
Saudara yang di rumah juga, Roh Kudus menyelidiki hatimu. Berapa tahun saudara menjadi pengikut Dia, tapi apa yang saudara berikan sebagai wujud kasihmu kepada Tuhan? Tuhan mau sebelum saudara lewati tahun 2020, buat satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki hati kita. Mari sama-sama menyanyikan. Hatiku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan setiap perkara. Singkatkan semua yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mungkin bisa menyembunyikan sesuatu terhadap suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, temanmu, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Pagi hari ini Tuhan mau, mari datang, buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, haleluya.
Ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, mari nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Serahkan pada Pak Gembala. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang boleh kami nikmati di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau melihat isi kedalaman hati kami yang paling dalam. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami rindu mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Bukan hanya sekedar dengan perkataan, tetapi kami lakukan dengan perbuatan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan bersama istri yang sudah Tuhan utus datang dari
Surabaya, melayani di kota Sidoarjo. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, umat-Mu yang sudah datang beribadah. Kami yang sudah memberikan persembahan, kami menabur, kami percaya, kami pulang Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami rindu diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.